Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di tempat ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala ini. Dan seperti biasa kita hadirkan niat-niat baik kita berhenti sejenak dari urusan dunia kita untuk merawat kehidupan batin kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui iktikaf ini. Yang kedua, kita menanti datangnya waktu sholat isya berjamaah. Dan yang ketiga adalah kita bertolabul ilmi atau mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap buku yang sangat bermanfaat ini, yaitu Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahya, karangan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bahjatul Qulub, keindahan batin orang-orang yang berbakti dan kesejukan pandang orang-orang yang baik. Kita masuk hadis ke-19. Hadis ini cukup populer di masyarakat, ya, sehingga tidak asing ya untuk kita dengarkan. Tetapi sarahannya ini yang cukup menggugah hati kita. Menggugah itu berarti kan hatinya tidur gitu ya. Makanya digugah mentangi. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis ini popularitasnya ditopang oleh statusnya sebagai hadis yang paling sahih atau termasuk jajaran hadis yang paling sahih karena disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga diistilahkan dengan muttafaqun alaihi. Nah, lalu kemudian periwayatnya juga seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Sedangkan terjemahan dari hadisnya adalah, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Lebih rendah di sini di banyak perkara, ya, di banyak perkara. Tapi bukan untuk meremehkan atau menghinakan, karena sering orang itu kebolak-balik. Ya, Nabi katakan, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, yang seringkali juga lagi-lagi sikap mentalnya salah. Ya, jadi melihat orang yang lebih tinggi dan lebih rendah itu dengan cara pandang yang salah, sehingga apa yang terjadi, dia akan mengalami masalah, entah tidak bersyukur, entah merasa Allah tidak adil, entah merasa tidak puas dengan pemberian Allah. Kalau di sini dikatakan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah, ya, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi, karena hal itu membuatmu tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utamanya agar kita lebih mudah bersyukur. Nah, karena kebanyakan orang itu memang frame-nya salah, melihat orang yang lebih secara kepemilikan dan capaian duniawi, dan kemudian meremehkan, merendahkan orang yang lebih lemah, lebih rendah secara capaian material dan duniawi. Kebanyakan manusia begitu, karena memang manusia itu kan kebanyakan melihat yang
tampak mata saja, yang paling cepo welo-welo nyolok motor itu yang paling kelihatan. Jarang yang mampu melihat lebih dalam. Nah, kalau tekniknya betul sebetulnya adalah dia melihat kepada orang yang lebih tinggi juga bisa, dalam ketaatan, dalam ilmu, dalam kebaikan. Lalu sebaliknya, melihat orang yang lebih rendah, dia merasa bersyukur sekaligus merasa punya tanggung jawab lebih ketika diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau cara pandangnya salah, bahaya itu, melihat yang lebih secara material kemudian dengki, melihat orang yang buruk sekali. Adapun yang seharusnya terjadi dibalik, yang melihat orang yang punya capaian-capaian kebaikan lebih tinggi dan kemudian meri, dengki, ya. Nanti akan kita sebutkan dengki yang boleh seperti apa. Dan yang kedua adalah melihat orang yang lebih rendah secara capaian material untuk kemudian bersyukur dan merasa bahwa Allah menitipkan tanggung jawab lebih kepada diri kita. Nah, tentang iri yang positif sempat kita sebutkan Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu ingin punya kebaikan duniawi ataupun ukhrawi seperti orang lain begitu, tetapi tujuannya adalah agar bisa melakukan kebaikan serupa. Nah, dan Nabi merekomendasikan dua jenis orang. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu dan tentu diamalkan, ya, dan diajarkan. Dan yang kedua adalah orang yang punya harta yang sumbernya baik dan kemudian digunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Nah, itu dua jenis manusia yang Nabi mengizinkan untuk meri dalam makna positif. Tapi kalau objeknya benar, yang di meri ini niku benar, tapi caranya salah juga nggak boleh. Misalkan ada orang yang punya keutamaan dalam ilmu dan harta begitu, mereka mendapatkannya dengan baik dan menyalurkannya dengan baik, lalu kemudian irinya itu adalah nggak senang dengan orang itu dan ingin agar kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Nah, itu cara irinya itu yang termasuk tidak diperbolehkan. Ya, masuk dalam kedengkian atau hasad atau hikad yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam iri ya tadi, iri tadi perlu yang positif itu merujuk kepada orang yang memang layak untuk kita merasa iri, dan yang kedua cara irinya benar. Nah, dia artinya pengen punya kebaikan serupa, untuk melakukan kebaikan serupa dan tidak ada rasa sengit, tidak ada rasa benci dari kebaikan yang dimiliki orang, serta tidak mengharapkan hilangnya kebaikan tersebut dari orang itu. Nah, itu jadi objeknya benar dan caranya benar. Jadi tujuannya, objeknya dan caranya benar gitu dia. Tapi kalau ada yang salah di salah satu ini, objeknya nggak tepat. Ya, misalnya tertariknya pada orang yang punya harta untuk berfoya-foya, itu objeknya nggak salah. Kemudian yang kedua, objeknya benar gitu, pengen seperti orang yang punya harta banyak. Orang yang punya harta banyak ini amalnya banyak, tapi yang dia lihat pada harta banyaknya karena pengen berfoya-foya yang lebih banyak. Nah, ini berarti tujuannya yang salah. Objeknya udah benar, tetapi tujuannya salah. Atau objeknya benar, ya, objeknya benar, niatnya benar, tetapi caranya salah. Ya, pengen melakukan kebaikan yang sama, pengen punya hal yang sama, tapi kemudian sembari sengit, sembari nggak suka dengan orang yang punya kelebihan tersebut, bahkan sampai berharap agar orang tersebut ya kehilangan kebaikan yang dimiliki. Itu tujuannya mungkin benar, objeknya sudah benar, tapi caranya salah. Itu dia. Makanya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara kedengkian tadi juga bisa di tingkat yang keburukannya kan bertingkat ya. Yang satu sekedar tidak suka itu udah nggak boleh. Yang kedua adalah sudah tidak suka, lalu kemudian mengharapkan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Jadi bukan sama-sama dapat, tur pindah. Ini lebih jelek. Yang paling jelek adalah sudah nggak senang, berharap kebaikan itu hilang dari orang tersebut dan nggak peduli pindah kepada dirinya atau enggak. Yang penting kaya ora oleh. Gitu ya, itu jelek sekali. Artinya jelek sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itu bentuk-bentuk kedengkian yang tidak dibenarkan. Nah, adapun hadis ini termasuk hadis yang adalah perkataan Nabi yang menuntun kita untuk merawat hati kita sehingga bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan ya laha min wasiyatin nafiatin. Betapa ini adalah wasiat yang begitu bermanfaat, ya, kata pemberi penjelasannya. Kalimah syafiyah wafiyah, ungkapan yang syafiyah, yang menyembuhkan hati kita dari rasa terburu-buru, kesusu, dikuasai oleh hasrat gitu ya, dan tidak bersyukur pada Allah. Dan wafiyah, ya wafiyah itu apa? Cukup. Artinya kalimatnya ringkas tapi memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi kalimatnya ringkas, jelas, padat, ya, sesuai kebutuhan dan betul-betul mengena. Fahada yadullu alal has ala syukrillahi bil iktiraf bi ni'amihi. Hadis ini mengajari kita untuk atau mendorong kita untuk mengakui nikmat-nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan dimulai dengan mengakui bahwa nikmat Allah itu, bahwa nikmat-nikmat yang mengelilingi kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain dan juga bukan dari diri sendiri, tapi sepenuhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berkaitan dengan nikmat Allah itu sebagainya boleh ditahadus. Tahadus itu artinya diceritakan sebagai bentuk kegembiraan, diceritakan sebagai bentuk memotivasi orang lain, ya, bukan untuk menyakiti. Nah, maka memang perlu kewaspadaan tinggi karena ada yang bercerita itu niatnya tidak salah tapi tidak peka. Yang begini ini tentu ada kekurangan. Tapi kalau sudah niatnya salah, pengen menyakiti gitu ya, karena sebagian orang itu kalau nggak hati-hati punya kecenderungan ke sana, atau kecenderungannya itu nggak ada, tapi setan itu pandai sekali menginspirasi hal-hal jelek ke dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya setan itu di antara kecerdikannya adalah pandai menginspirasikan kepada kita gitu hal-hal yang jelek. Misalkan kan kita lihat ada kesempatan arus salat sunnah gitu ya, arus salat sunnah gitu, setan mendorong hati kita untuk merasa wah keren ya bisa sholat sunnah gitu, apalagi sholat malam, biar itu turu gitu ya. Tapi kalau kemudian kita langsung waspada, ini setan nih ngajari jelek nih. Kalau kemudian setan itu kemudian menginspirasikan kepada kita untuk rasa baik kok ini ngantuk. Jadi dia pandai sekali memanipulasi kejiwaan. Jadi maka Bapak sekalian, ya setan itu yang paling berbahaya itu bukan tampangnya. TV kita itu jahatnya minta ampun. Karena kita juga ikut-ikutan kan, menakut-nakuti anak kita untuk takut pada setan. Awas lu ada setan gitu. Padahal Nabi kita ngajarinya untuk berani kan, kita malah ngajari takut. Nah, itu udah salah tuh kita. Salah secara akidah, salah secara akhlak gitu ya. Dan saya sempat bercerita ini dan saya ceritakan ulang ya, ada kawan dosen hukum UGM itu, SD-nya dulu di Manchester ya. Jadi cilikane wis Manchester ya, mungkin dulu Manchester pas baru saya gitu ya, nggak seperti sekarang yang sudah agak merana gitu. Mohon maaf bagi bapak-bapak di Manchester ya, mohon maaf ya. Dan dulu Manchester biru belum muncul gitu. Nah, kawan saya ini memang konyol dan dia Mas Antum itu konyol, bapak saya lebih parah lagi gitu ya. Bapaknya nak lipi itu lebih parah lagi konyolnya katanya. Nah, kemudian dia itu dia bilang saya mau nulis paper dalam bahasa Inggris, itu publikasinya internasional, itu tentang peri hidup para sahabat Nabi terhadap jin dan setan yang nongol. Kenapa? Karena kebanyakan kita tuh salah paham. Karena kalau yang diajarkan oleh salafus saleh itu nopo, nek ono setan judul bandem, gue warit ya bandem, gue watu bandem, gue bendo ya sebab itu aja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan malah takut. Nah itu dia. Nah dan kemudian di antara jahatnya TV kita dan kadang-kadang kita juga nggak sadar adalah apa? Menganggap bahwa setan itu bahayanya tuh di tampangnya. Nah elek menelek baik saja gitu kan. Elek mah urusan dia saja. Masalahnya tuh yang paling membahayakan tuh adalah bisikan-bisikannya tuh.
inspirasi jahat yang dia masukkan ke dalam hati kita, itu yang harus kita hati-hati. Kalau misalnya kita perlu lebih waspada. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan inspirasi jahat itu ada 4, ya, sumbernya ada 4, ini bisa diingat-ingat. Yang pertama adalah syahwaniyah bahimiyah, sisi binatang ternak dalam diri kita yang berorientasi pada perut dan kemaluan. Nah itu dia. Jadi manusia punya sisi binatang, ya, itu separuhnya adalah, dan ini, tapi lebih sering berlaku pada manusia karena lebih nyantai, lebih lezat gitu ya, yaitu orientasi berlebih pada perut dan kemaluan. Lalu yang kedua adalah ghadabiyah sabuiyah, ya, sisi binatang buas dalam diri kita. Tapi jarang orang yang didominasi oleh ini karena melelahkan. Ya, ini memang ngantemi, ya, yang membinasakan orang, sliding tackle orang lain gitu, gitu begitu tuh. Yang ketiga ini yang kemudian dari setan, itu syaitania, menipu, melakukan kelicikan, ya, menjebak orang, ya. Itu syaitania. Baru ada yang kemudian yang keempat itu rububiyah, ya, sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh kita miliki. Kalau kasih sayang Allah kita mencontoh, ya, pengampunan Allah kita mencontoh. Tapi kalau sifat ini, rububiyah Allah ini nggak boleh. Kenapa? Merasa sombong, merasa besar itu sepenuhnya prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senang untuk dihormati, dimuliakan, itu harus kita lakukan. Jadi dari waktu ke waktu itu ada banyak sikap-sikap batin kita yang mungkin kita anggap selama ini biasa, itu harus kita waspadai. Ya, hati-hati, jaga lawan dewi, itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi menceritakan kenikmatan itu sesuatu yang diperbolehkan, ya, tentu dengan tujuan yang baik dan cara yang tepat, sembari melihat gitu ya. Karena memang ada sebagian orang itu senang saja ketika kita bercerita kebaikan, gitu ya. Alhamdulillah begini, itu mereka ikut bergembira, dan itu bagian dari menggembirakan hati mereka. Tapi ketika kita menemukan indikasi kok ada yang tidak suka, ya ditahan saja. Jangan kemudian kita, ya kadang sebagian prinsip itu bisa berlaku di satu waktu, di waktu yang lain nggak berlaku. Contoh ini, biarin aja, yang sakit hati kan dia bukan saya, gitu ya. Nah, itu prinsip kalau situasinya darurat. Misalkan Anda menyampaikan kebaikan sudah dengan niat baik, cara baik, lalu dia nggak suka, itu urusan orang. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk memprevensi itu, mengantisipasi itu, misalkan tentang bercerita kenikmatan kebaikan, lalu ada indikasi orang itu nggak senang, ya ditahan aja. Mental, ojo mancing dosa, gitu ya. Itu juga salah satu kebijaksanaan yang Islam ajarkan kepada kita seperti itu. Jadi mengabaikan atau bodoh amat pada sebagian sikap orang itu bisa berlaku di sebagian kasus, di sebagian kasus yang lain nggak boleh. Nah, itu dia. Jadi ada kuasanya ketika kita mempertimbangkannya, ada kalanya ketika kita yaudah apapun yang terjadi hadapi. Begitu. Misalkan tadi menyampaikan kebaikan kebenaran, kalau cuma resikonya sekedar orang nggak suka, nggak apa-apa. Nah, itu kan masalah dia gitu. Tapi kalau tentang hal-hal perkara mubah, sekedar berbagi kegembiraan, nah itu ketika situasinya tidak mendukung, mending ditahan. Nah, lalu kemudian wal isti'anah biha ala ta'atil mun'im, ya, maka ketika orang itu tahu bahwa nikmat-nikmat itu dari Allah, kemudian dia bergembira, dia langsung ingat bahwa nikmat-nikmat itu adalah cara Allah memfasilitasi ketaatan kita. Nikmat itu Allah berikan kepada kita untuk dijadikan sebagai alat taat. Nah, ketika dipakai jadi alat taat, nanti dia bertambah. Nah, ketika dia menjadi alat ketidaktaatan, itu berbahaya. Apalagi sampai kemudian Allah sampai pada batas ujiannya itu begini, Allah tetap gelontorkan kenikmatan padahal nggak taat. Itu namanya adalah istidraj. Istidraj itu dijuntrongke gitu ya. Itu dia. Wa fa'ala jami'al asbab al-mu'inah ala syukri gitu ya. Nah, maka syukur itu berputar gitu. Ketika kita mulai mengakui, kita jalankan ketaatan, maka rasa syukur itu akan terakumulasi terus dan bertambah dan bertambah. Nah, ketika kita melakukan kemaksiatan, rasa syukur itu berkurang, maka kemudian dia akan menarik ketidaktaatan yang lain, sehingga rasa syukur itu juga semakin redup dan pudar. Makanya ketika kita melakukan keburukan, segera potong siklusnya. Nabi
di ayat juga ada, di hadis juga ada gitu deh. Itu abi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, keburukan itu langsung disusul aja dengan kebaikan sehingga bisa memutus rantainya. Karena biasanya kayak gitu tuh jadi pola itu. Ya narik ke 1, 2, 3, 4 gitu. Ketika kita bisa motong agak belakangan tuh beruntung. Khawatirnya tuh kalau ketika mau motong sudah terlanjur kepanjangan. Contoh ada satu kemaksiatan yang awalnya dilakukan tuh nikmat, tapi kemudian ketika kita mau mencoba memutus itu sudah agak terlambat, itu mau beranjak itu sulit sekali. Bahkan kenikmatannya mungkin sudah nggak terasa lagi, tapi mau meninggalkannya itu sulit. Nah itu termasuk yang kita harus hati-hati. Kita betul-betul memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna syukra lillahi wa ra'sul ibadah wa aslu hayya. Jadi rasa syukur kepada Allah itu termasuk fondasi ibadah. Merasa bahwa kita tuh diberi oleh Allah, adanya karena diciptakan Allah, semua kemudahannya itu difasilitasi oleh Allah. Itu untuk melakukan ketaatan tuh lebih mudah. Tapi begitu kesadaran itu tidak ada, atau malah sebaliknya, ya merasa bahwa kita ini tidak diberikan oleh Allah apa yang kita inginkan, lalu kemudian kita tidak mau taat, nah sudah, maka nanti pasti keburukannya akan merembet-rembet. Fa innahu ma bil ibadi min nikmatin zahiratin wa batinatin khasatin aw amatin illa min Allah. Nah, kalimatnya ini poin utamanya adalah bahwa berbagai nikmat itu dari Allah. Tetapi pilihan katanya ini yang bagus, itu apa? Nikmat Allah kepada kita itu bermacam-macam sekali. Ada yang lahiriah, ada yang batiniyah. Bayangkan jadi orang, fisiknya sehat, olahraganya sergap, makanannya juga baik gitu. Turun kebetulan diuji Allah dengan tonggol nyebai, teman kerja jekeli itu ya. Neng dalan ketemu neng wong ya-yaan gitu. Lalu kemudian hatinya itu kebetulan kontrolnya agak lemah. Bukan dia kan mangkel, songit gitu. Pengen badem itu kan tersiksa. Ada nikmat batin yang Allah sedang ujikan kepada kita. Tapi kalau ketika kemudian kita diberikan ketentraman, ada orang ugal-ugalan itu bisa maklumi sembari, apalagi ketika bisa mengingatkan dengan cara yang menyenangkan itu. Karena sebagian anak ugal-ugalan itu juga sebetulnya nggak seburuk yang kita kira. Nah, saya tuh ya dulu zaman Islam itu kadang-kadang iseng gitu. Kalau ada anak baru tak kejar, tak getak, tak pepet itu, udah tak tinggal pergi. Saya takuti. Tapi di saat yang sama kita juga temukan ada kawan-kawan kita, adik-adik kita tuh kadang-kadang kayaknya kerang gitu, cuma diberitahu langsung wah apa gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang seringkali di luar anggapan-anggapan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah, ada yang sifatnya batin, ada yang khusus, ada yang umum, itu dia. Wa huwa alladhi ya'ti bil khairi wal hasanah wa yadfa'u as-su' was-sayyi'at. Ya, Allah lah yang mendatangkan kepada kita berbagai jenis kebaikan, ya, dan sebaliknya menghindarkan dari kita berbagai jenis keburukan. Wa qad arsyada sallallahu alaihi wasallam ila hadzal dawa al-ajib. Ya, ini ya, saya tadi menyebutnya sebagai obat yang ajaib. Tapi kalau kita kemudian istilahkan dengan istilah modern itu kan sebetulnya kan menggeser persepsi itu bisa mengubah banyak hal. Nah itu gampangnya begitu. Kalau persepsinya salah, turunannya juga bahaya gitu. Ketika orang melihat kepada yang lebih secara materi lalu kemudian menganggap bahwa kenapa saya tidak dikasih orang serupa itu. Ya, di saat yang sama kemudian ketika dia melihat yang lebih lemah, dia mengatakan ya salahnya sendiri, nggak kerja serius. Coba kayak saya gitu. Nah, orang begini ini dia akan masuk dalam rantai masalah yang akan menyusahkan dirinya sendiri gitu. Tapi ketika dia mengubah persepsinya, digeser gitu ya, yang lebih dia lihat, wah kebaikannya banyak ya, lebih contoh nih. Lalu ketika dia lihat yang lebih rendah itu, oh ternyata diuji Allah dengan begitu ya. Wah saya itu untung tidak diuji seperti itu. Kalau saya diuji begitu jangan-jangan nggak kuat nih saya nih. Nah, maka kemudian dengan persepsi begini ini, berarti kan yang dilihat sama kan sebetulnya.
Tapi karena cara melihatnya berbeda, maka nanti kemudian ya turunannya beda. Kalau cara melihatnya yang pertama tadi ya serba susah, serba sulit gitu. Tapi kalau melihatnya dengan cara yang kedua, ya dia mau taat itu lebih ringan, lebih longgar. Wa huwa ay yalhadul abda fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mali wa asnafin ni'am. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa hal yang juga bisa kita renungkan. Dia melihat kepada orang yang mungkin secara pendidikan lebih rendah, secara akal lebih rendah, secara nasab lebih rendah, secara harta lebih rendah, atau berbagai jenis nikmat yang lain. Nah, ketika sudah bisa mengklasifikasi begitu itu, lalu kemudian merenungkannya dengan benar, itu menjadi energi taat yang luar biasa. Ini pendidikannya terbatas, ya kalau dia kemudian bermaksiat ya normal. Apalagi bagus sekalian, kita harus jujur ke situasi kita ini kan agak apa ya bahasanya, ini direkam nih soalnya ini. Pendidikan kita ini kan bagus sekalian, itu kan dari waktu ke waktu kan malah agak menyedihkan. Bukannya semakin menguatkan kemampuan anak di berbagai keterampilan dan pengetahuan, tapi malah semakin lemah. Nah, secara sederhana itu ya, pendidikan itu tidak mencerdaskan, sehingga adik-adik kita ini banyak yang berkutat dengan perkara-perkara yang gak penting yang akhirnya merugikan diri mereka. Situasi pendidikan kita kan sebagiannya tuh modelnya gini, nilai berapapun lu naik, nilai berapapun lulus. Mereka tidak terlatih untuk berjuang, untuk mengajar yang terbaik gitu. Sehingga kemudian ketika tidak ada hal yang perlu mereka perjuangkan, mereka kemudian sibuk dengan kesenangan-kesenangan yang paling dekat dengan mereka, media sosial, kemudian pergaulan yang tidak terbatasi, ya kemudian ya berbagai macam hal yang kalau sudah masuk ke dalam kemaksiatan itu kan sebetulnya cepat atau lambat hanya akan menyusahkan mereka sendiri. Nah itu dia. Nah bagi kita yang berkesempatan untuk belajar teratur, ngaji rutin, itu kan kita punya kesadaran yang berbeda dengan orang yang tidak punya kesempatan belajar baik formal ataupun non formal. Itu saja sudah satu nikmat yang mengagumkan. Nasab dalam artian kondisi keluarga. Sebagian saudara-saudara kita, kawan-kawan kita itu kan kondisi keluarganya kan tidak menggembirakan. Tumbuh di sebuah lingkungan tertentu dengan nasab yang orang biasa, tidak punya privilege atau keistimewaan tertentu. Cara berpikirnya seperti itu. Ada istilah nasab dan hasab. Hasab itu lebih kayak kompetensi yang melekat di keluarga tertentu. Dulu kan ada keluarga-keluarga yang dikenal sebagai ahli apa, keluarga sebagai ahli apa, ada yang keluarga guru, ada yang keluarga dokter. Di dekat rumah saya itu ada seorang dokter, itu kebetulan, tapi beliau milih jadi dosen farmasi, laki perempuan dokter. Itu kebetulan yang laki-laki itu dosen dari istri saya gitu. Itu laki perempuan dokter, ya secara capaian material kalau kita lihat seperti nggak punya apa-apa gitu, tapi 5 orang anaknya dokter semua. Jadi kuat sekali, luar biasa. Jadi kayak seperti hasabnya itu dan dokter nih orang ini gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi orang yang seperti itu kan sudah kayak nikmat Allah yang khusus sekali. Kebanyakan kan tumbuh di lingkungan yang apalagi yang saya di situasi kayak di Code, di Badran, atau apalagi di tengah. Kalau di desa itu kan keregangan. Jadi rumah yang berjarak itu kan juga memberikan efek relaks sendiri, tapi kalau di daerah padat penduduk seperti di Code, Badra, apalagi yang di tepi-tepi sungai itu kan tekanannya kan juga tinggi. Kadang-kadang rumahnya karena kecil, anggota keluarganya banyak, mau selonjor aja sulit, ya, mau ngisi swangel gitu kan. Maka di situasi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya jangankan baca, untuk naruh buku aja nggak ada tempatnya. Itu nggak mungkin kan perbincangan itu positif itu. Jarang sekali dari situasi seperti itu yang perbincangannya bisa ayo ngaji, ayo sholat. Kadang-kadang bapaknya itu secara hati nurani itu punya, tapi kemudian karena tidak terbiasa ngomong anaknya sholat atau bapaknya ramakan. Itu kan situasi-situasi keluarga yang ya, tidak seberuntung banyak sebagian dari kita gitu. Nah maka ketika kita melihat begitu, ada terlalu banyak hal yang perlu disyukuri.
Famata istadama hadzal nadar ittarabu ila kasrati syukri rabbih wassana alaihi. Semakin banyak dia merenungi seperti itu dengan cara merenung yang tepat, semakin banyak hal yang bisa dia syukuri. Ada satu kenikmatan batin yang Allah berikan ketika itu dilakukan gitu. Tapi tadi kalau sudah caranya salah, nah itu malah akhirnya menimbulkan ketersiksaan, dan ketersiksaan itu berlanjut ya, dimulai dengan tidak bersyukur, lalu mangkel, lalu tidak taat ya, lalu kemudian merasa bahwa kemaksiatan itu baik-baik saja, lalu dilakukan terus-menerus, dan akhirnya berkubang di situ. Dan untuk beranjak tidak mudah. Tapi ketika kemudian mulai bersyukur, mulai taat, mulai menikmati ketaatan, merasakan ketentraman, itu kan sesuatu yang berbeda sekali. Fa innahu la yazalu yara khuluqan katsiran dunahu bi darajat fi hadhihi al-awsaf wa yatamanna katsir minhum an yasila ila qarib mimma yahu min afiyatin wa malin wa rizqin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, ketika dia melihat bahwa banyak keberuntungan yang Allah berikan, meskipun kalau dibandingkan dengan orang yang lebih, ya, dia masih tetap lebih sedikit gitu, ya. Dia akan menyadari bahwa yang dia miliki saja itu sudah membuat banyak orang itu merry gitu. Ya, seringkali yang sedikit yang kita miliki itu bisa membuat orang lain merry. Maka hal itu juga akan menguatkan hati kita untuk merasa bahwa yang dimiliki itu meskipun sedikit itu berharga, apalagi banyak. Karena bagus sekalian dirahmati Allah, cara bersikap itu lebih penting dibandingkan kondisi real. Ya. Maksudnya begini bagus sekalian, contoh paling gampang ya. Nabi Muhammad itu kan kekayaannya mengagumkan, tapi pernah kemudian menyusut karena untuk dakwah, pernah naik lagi karena ghanimah, lalu menyusut lagi karena disedekahkan. Bahkan ketika Nabi jelang meninggal itu kan beliau kan sempat bertanya pada Aisyah, istrinya kan yang paling muda dan mungkin bisa dibilang paling cerdas, tapi tidak sematang yang lainnya yang lebih tua gitu kan. Dan yang merawat Nabi jelang meninggal kan Aisyah. Nabi tanya, kamu masih punya duit berapa? Sekian Nabi. Itu kan jelas haknya Aisyah, bukan haknya Nabi. Tapi Nabi sedang mengajari apa? Kamu sedekahkan mau enggak? Dan Aisyah menyedekahkannya. Padahal itu haknya Aisyah, bukan haknya Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW itu ada di situasi seperti itu. Ya, beliau kalau bicara kepemilikan itu bisa besar sekali. Tetapi yang beliau miliki itu berkaitan dengan barang-barang fungsional itu sedikit. Ya, baju beliau tidak banyak, barang beliau tidak banyak. Dan lebih menariknya lagi Bapak Ibu sekalian, barang-barang Nabi itu dikasih nama. Dikasih namanya bukan buku, dikasih nama Gone Sopo gitu kan. Seperti anak SD itu bukan begitu. Tapi betul-betul diberi nama seolah-olah itu tuh makhluk hidup yang punya identitas dan perasaan. Dan Nabi memperlakukannya dengan baik begitu. Itu menunjukkan bahwa apa? Barang itu sedikit tapi bermakna. Nah, kalau sedikit saja bermakna, maka ketika punya lebih banyak, itu akan diperlakukan baik. Nah, kita orang modern ini terbalik. Kita punya banyak barang, masuk gudang, neraka gitu. Untuk kita nggak bermanfaat, untuk orang juga enggak gitu. Begitu hilang, rakalingan, karena memang tidak bermakna begitu. Nah, maka ketika kemudian sedikit saja kita tidak punya perasaan tertentu kepada barang tertentu atau kepemilikan tertentu, maka ketika banyak kemungkinan juga sama gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di antara ucapan-ucapan yang perlu diperbanyak adalah alhamdulillahilladzi an'ama 'alayya wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya dan memberikan saya keutamaan dibandingkan banyak orang yang lain dengan keutamaan yang bermacam-macam. Kenyataannya itu banyak atau tidak itu urusan yang lain, tapi ucapan ini ketika orang mampu mengucapkannya itu punya dampak kejiwaan yang berbeda. Sebagaimana sebaliknya, orang bisa saja memiliki apapun dan tidak pernah mengucapkan ini dan merasa selalu kurang. Nah, maka ucapan-ucapan begini Bapak Ibu sekalian perlu diperbanyak. Bahkan Nabi itu mengajari kita untuk memuji Allah di kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, ini kita perlu latih Bapak Ibu sekalian.
Misalkan ada kejadian apa yang tidak mengenakan, Nabi mengajari kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan itu yang banyak diucapkan oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Mereka mengajari kita banyak hal. Jadi kalau saya lihat di video itu karena memang dibuat mati dengan cara dilaparkan ya, ada starving itu. Jadi dibuat kelaparan itu, kekuatan mereka betul-betul tangguh ya. Anda bisa bayangkan orang-orang Israel yang cerdas itu ditopang oleh kekuatan besar bernama Amerika, tidak berhasil menghancurkan orang-orang yang sudah tidak punya apa-apa. Ini kan betul orang Gaza kan hebat sekali. Tadi di video itu ini luar biasanya ya, jaringan listrik masih bisa didapat. Tentu disiasati bagaimana caranya itu. Internet juga masih bisa didapatkan. Itu pasti luar biasa. Karena memang banyak orang cerdas ya, memang orang-orang etnis tertentu yang pernah punya pengalaman sejarah panjang kesulitan itu biasanya memang jadi tangguh-tangguh gitu. Nah, beberapa nama-nama marga yang berasal dari Palestina itu kan memang isinya mau pinter-pinter. Nah, misalkan yang nama belakangnya Khalidi, itu dari Timur Tengah sampai di Amerika yang menjadi ahli-ahli ilmu banyak sekali di bidang agama, sains dan sebagainya. Belum yang marga-marga yang lain. Tapi poinnya apa sekalian? Mereka itu bisa menunjukkan kepada kita bagaimana cara air penuh lumpur diubah jadi minum. Yang menggunakan semua bahan yang bisa dipakai. Air yang puncaknya itu ketika sudah tinggal keruh saja itu pakai tisu begini, tisu dan masukkan ke tempat air begitu kan atas gitu. Tetesan itu yang kemudian nanti jadi air jernih yang dipakai untuk minum. Tapi proses dari air penuh lumpur jadi minum itu waktunya mereka itu hanya untuk jadi segelas air nih, air bening begini nih, itu bisa setengah jam sampai 1 jam itu, luar biasa sekali. Nah tentu kalau mereka faktanya mereka kan nggak punya apa-apa, tapi kesyukuranlah yang buat mereka menjadi kuat, ya, jauh lebih kuat dibandingkan yang mau menghancurkan mereka. Dokumen terbaru kan namanya Trump apa begitu, itu tentang proyek mengubah Gaza menjadi tempat wisata. Itu kan kesepakatan antara Benyamin Netanyahu itu dengan Trump kan. Iya. Tapi sebetulnya secara bahasa itu nggak tepat, karena kata Netan itu artinya apa? Yahu itu Allah. Netan Yahu itu atau Allah. Judulnya apa ya Pak? Kalau cara mau nyebah gitu. Semoga Allah melaknat orang jahat ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadis kita pada petang hari ini ya, semoga Allah melimpahkan kepada kita rasa syukur yang tidak ada habisnya. Apapun situasi dunianya kita punya kesyukuran dan ketaatannya, yang sedikit menggembirakan, yang banyak menjadi banyak kebaikan. Barakallahu li wa lakum wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di tempat ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah Allah Ta'ala ini. Dan seperti biasa kita hadirkan niat-niat baik kita berhenti sejenak dari urusan dunia kita untuk merawat kehidupan batin kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui i'tikaf ini. Yang kedua, kita menanti datangnya waktu sholat isya berjamaah. Dan yang ketiga adalah kita bertolakul ilmi atau mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
kita lanjutkan bacaan kita terhadap buku yang sangat bermanfaat ini, yaitu Bahjatul Qulubil Abror wa Qurratu Uyunil Ahya karangan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bahjatul Qulub itu keindahan batin orang-orang yang berbakti dan kesejukan pandang orang-orang yang baik. Kita masuk hadis ke-19. Hadis ini cukup populer di masyarakat, ya, sehingga tidak asing ya untuk kita dengarkan. Tetapi sarahannya ini yang cukup menggugah hati kita. Menggugah itu berarti kan hatinya tidur gitu ya. Makanya digugah mentangi. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa asdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaih. Hadis ini popularitasnya ditopang oleh statusnya sebagai hadis yang paling sahih atau termasuk jajaran hadis yang paling sahih karena disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga diistilahkan dengan muttafaqun alaihi. Nah, lalu kemudian periwayatnya juga seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Sedangkan terjemahan dari hadisnya adalah, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Lebih rendah di sini di banyak perkara, ya, di banyak perkara. Tapi bukan untuk meremehkan atau menghinakan, karena sering orang itu bolak-balik. Ya, Nabi katakan, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, yang seringkali juga lagi-lagi sikap mentalnya salah. Ya, jadi melihat orang yang lebih tinggi dan lebih rendah itu dengan cara pandang yang salah, sehingga apa yang terjadi, dia akan mengalami masalah, entah tidak bersyukur, entah merasa Allah tidak adil, entah merasa tidak puas dengan pemberian Allah. Kalau di sini dikatakan, lihatlah kepada orang yang lebih rendah, ya, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi, karena hal itu membuatmu tidak menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utamanya agar kita lebih mudah bersyukur. Nah, karena kebanyakan orang itu memang frame-nya salah. Melihat orang yang lebih secara kepemilikan dan capaian duniawi, dan kemudian meremehkan, merendahkan orang yang lebih lemah, lebih rendah secara capaian material dan duniawi. Kebanyakan manusia begitu, karena memang manusia itu kan kebanyakan melihat yang tampak mata saja, yang paling cepo welo-welo nyolok motor itu, yang paling kelihatan. Jarang yang mampu melihat lebih dalam. Nah, kalau tekniknya betul sebetulnya adalah dia melihat kepada orang yang lebih tinggi juga bisa dalam ketaatan, dalam ilmu, dalam kebaikan. Lalu sebaliknya melihat orang yang lebih rendah, dia merasa bersyukur sekaligus merasa punya tanggung jawab lebih ketika diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cara pandangnya salah, bahaya itu, melihat yang lebih secara material kemudian dengki, melihat orang yang